Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Istri Asisten Pribadi oleh Greya Kras. Bab 16 dengan judul Decepted. Masih diam di tempatnya, Abiasa yang semakin gelisah oleh kejahatan yang ia lakukan, mengedarkan pandangan ke arah satu persatu orang yang menyelip masuk di antara juntaian kain dekorasi berwarna merah muda dan putih, yang menutupi bagian depan rumah bergaya joglo yang sudah terlihat tua, namun tak menunjukkan sisi rapuhnya. Merasakan suasana dramatis, terlebih beberapa ada yang keluar dari dalam rumah dengan derai air mata, pria itu lalu menghentikan pandangnya ke arah penghulu yang sejak tadi menanti di atas panggung kaca. Pria dengan sebagi rambu yang telah memutih itu berulang kali memperbaiki letak peci yang agak kebesaran sambil sesekali melongokkan kepala ke arah rumah. Tampak mereka berbicara dengan tetua lainnya yang bercerita sambil geleng-geleng kepala. Situasi terlihat mulai tak kondusif karena teriakan-teriakan dari dalam makin kentara. Bangkit merasa inilah saat yang tepat untuk muncul sebagai penyelamat. Abiasa yang sadar sosoknya sejak tadi menjadi perhatian dari beberapa pasang mata, menyibak juntaian kain yang menutupi beranda rumah yang sudah berjejalan dengan orang yang penasaran. Mereka terdengar saling bertanya, saling bercerita, ada pula yang menangis nasib pemilik acara yang terancam batal. Berjalan mendekat, berusaha membelah kerumunan, beberapa orang yang malah terlihat asik dengan ponselnya, merekam suasana kacau pernikahan, memicu rasa tak suka, Abiasa yang langsung menghampiri salah satunya. Wanita yang terlihat menggunakan hijab hitam itu langsung terkesiap ketika sorot kamera tertutup oleh tangan Abiasa yang memiliki tatapan suram. Belum ditanya mengapa mengganggu keasikan si perekam, pria itu lalu berkata, "Berhenti merekam apapun. Menjadikan ini tontonan saja sudah tidak etis. Tapi kalian malah menjadikan ini bahan konten untuk media sosial kalian dan memviralkannya juga." Tampak wajah si perekam memerah antara malu dan kesal. "Jika sampai saya mengetahui hal ini tersebar, maka saya tahu harus datang pada siapa." Lalu pandangan Abiasa yang mampu mengintimidasi siapapun yang melihatnya itu pun mengedar, membuat beberapa perekam lainnya menyimpan ponsel mereka sambil saling lirik takut juga tak suka. Merasa tak bisa membiarkan hal ini terjadi, Abiasa keluar dari kerumunan untuk menghampiri seseorang yang terlihat seperti anggota keluarga karena jas yang dikenakan seragam dengan beberapa pria lainnya. "Permisi." Menghentikan pembicaraan mereka yang terdengar menggunakan bahasa Jawa, Abiasa segera mendapatkan perhatian. "Kondisi sedang begitu kacau. Usir yang asik menonton dan merekam. Setidaknya jaga nama baik orang rumah dari orang-orang yang harusnya tidak tahu apapun masalah di tempat ini." Membuang rokok yang terselip di jarinya, pria yang menurut Abiasa memiliki mata seperti jemima, lalu melemparkan pandangan ke kerumunan, sebelum kembali pada Abiasa yang ditatap dengan kepala mendongak karena jarak yang cukup dekat. Itu karena tinggi Abiasa yang melampaui pria dengan gurat yang sudah terlihat di wajah kecoklatannya, padahal usia masih belum terlalu tua. "Kalau boleh tahu siapa ya?" "Mantan atasan Jemima." Abiasa menjawab dengan lugas beserta tatap tak suka yang kentara. Karena di kekacauan seperti ini, pria yang berdiri di hadapannya dengan tatapan menantang itu terlihat sangat tenang. Segera membulat bibir pria berpeci hitam itu sebelum kemudian mengangguk-angguk pelan. "Oh, Bos Mima dari Jack." "Heh, huloh kah? Kon mundur ku iseng nonton. Ojo mu ngadek ngeneki. Heh, iya loh kah? Suruh mundur itu yang nonton, jangan cuma berdiri seperti ini." Ditegur oleh salah seorang yang berbincang dengan si pria yang netranya terasa familiar menurut Abiasa, pria itu lalu berdecak sebelum bergerak menuju kerumunan, namun terdengar suara gerutuan meski tak Abiasa ketahui artinya. "Sopo seng nikah, sopo seng repot. Siapa yang menikah, siapa yang repot?" Berpamitan dengan pria lainnya yang masih diam saja tak ikut menonton, namun juga tak ikut membubarkan kerumunan. Abiasa yang menggunakan setelan jas biru navy itu kembali ke tujuan awal. Masuk ke dalam di antara orang-orang yang diusir untuk tak berkerumun, suara bisik-bisik yang terdengar membuat jantungnya berdenyut nyeri. "Jemima kui lo linglung." Untuk kalimat yang ia dengar entah dari mana itu, Abiasa bisa menerka artinya. Karenanya sesuatu di balik dada langsung merespon dengan nyeri tak terkira. Dia salah. Caranya untuk mendapatkan Jemima salah. Tapi,
Pria itu bukan jenis manusia yang bisa merelakan cintanya demi kebahagiaan wanita itu. Apa yang ia inginkan, harus ia dapatkan. Begitulah cara hidupnya selama ini. Terus masuk, menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya. Pria itu terhenti ketika dari tempatnya berdiri, Abiasa satu sosok yang paling bersinar di antara kerumunan. Dalam balutan kebaya putih dan sanggul yang dihias oleh bunga melati, Jemima yang telah kacaukan hatinya selama bertahun-tahun itu berdiri dengan pandangan kosong, meski air mata terus turun, membasahi wajah ayunya. Jemima. Semakin maju agar sosoknya dapat tertangkap netra wanita itu, Abiasa terbelenggu dalam kesedihan wanita yang selalu terlihat ceria selama ini. Diam-diam, pria yang selalu merasa tak memiliki cela, itu menelan saliva yang terasa kelat ketika sudut hati mengatai ia sebagai manusia yang tak memiliki nurani. Tapi kali ini, ia katai diri sendiri. Terus menatap dalam, menikmati siksaan di balik dada, hanya karena pedih yang tergambar di pendar iris. Jemima pria itu terhenyak karena pukulan tak kasat mata ketika akhirnya Jemima menemukan sosoknya. Tak ada segurat ekspresi apapun yang wanita itu berikan, seolah sudah tak sanggup tunjukkan rona malu yang biasa terjadi tiap ia pandang Jemima. Abiasa yang merasa tatap pilu wanita itu memberinya sebuah penghakiman untuk pertama kali membuang wajah dari tatapan Jemima yang mengunci dirinya. Kontak mata yang terjalin mengirim rasa sakit yang mendera Jemima saat ini, membuat pria itu semakin mengatai dirinya sendiri. Dia kejam, dia terlalu jahat, benar. Semua olok-olok itu dirinya terima. Namun jika ditanya apakah ia menyesal, Abiasa akan mengatakannya dengan tegas. Dia tak pernah menyesali apapun yang ia lakukan. Kembali menggulir bola matanya pada Jemima yang masih terus memandanginya, meski kini terlihat seraut ekspresi heran, barangkali bertanya-tanya mengapa ia harus mendekat. Pria itu lalu berhenti tepat di samping Jemima, yang masih diam tak mampu mengatakan apapun kepadanya. Wanita ini harusnya menyambut kedatangannya kan? Sakit mencekat tenggorokan. Abiasa yang tak peduli jika hadirnya yang tiba-tiba mendekati calon pengantin menjadi pusat perhatian dari banyaknya pasang mata itu membungkuk untuk membisiki kalimat yang sudah ia lafalkan berulang kali, bahkan sebelum ia tiba di tempat ini. Biarkan saya yang menggantikan laki-laki itu. Saya yang akan menikahi kamu. Barangkali terlalu terkejut mendengar ucapannya yang berlagak bagai pahlawan, Abiasa melangkah mundur sebelum hampiri ayah Jemima, yang ia terka adalah ayah Jemima. Dipandang penuh tanda tanya, Abiasa lalu mengulas senyum samar. Saya Abiasa, Pak. Teman dekat Jemima. Sangat dekat karena hampir 10 tahun mereka bekerja di ruangan yang sama dan hanya berdua saja. Jadi pernyataannya tak sama sekali salah kan? Saya akan menggantikan calon pengantin laki-laki. Saya ingin menikahi Jemima dan hari ini saya melamar putri Bapak. Entah apa yang merasuki pria parubaya di depannya, yang untuk bernapas saja kesusahan karena tangis terus berjatuhan. Tiba-tiba memeluk Abiasa tanpa bertanya apapun, atau setidaknya menanyakan lebih rinci siapa dirinya yang tiba-tiba ingin mempersunting sang putri dalam situasi kacau begini. Tapi tahu dirinya tak perlu mengharapkan keraguan dari kedua orang tua Jemima. Abiasa sontak menahan senyuman gembira yang hampir saja lepas di antara duka di sekelilingnya. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menyelamatkan harga diri putri kami. Sudah dipastikan, jika itu artinya ia diterima. Entah kegilaan apa yang merasuki Abiasa, yang bahkan tak sama sekali ia sangka datang di hari pernikahannya yang terancam batal. Kesedihan terserap lenyap bergantikan dengan keterkejutan dan tak percaya. Jemima yang mendengar dari sang ibu, jika mantan atasannya itu melamar dirinya, langsung bergerak untuk menghampiri Abiasa yang masih dipeluk erat oleh Wiono yang tak mampu hentikan tangisnya. Mengernyit dalam ketika pergelangan tangan pria itu berada dalam genggamannya, Jemima yang marah karena Abiasa memanfaatkan situasi kalut kedua orang tuanya, menarik pria itu yang langsung melepas pelukan Wiono yang langsung menatap putrinya dengan raut keheranan. Mima, nak, Kami mau bicara dulu, Bu, ucapnya hentikan sang ibu. Terus melangkah dan masuk ke dalam kamar yang pintunya ia biarkan terbuka karena tak memungkinkan juga untuknya menutup dan kian membuat prasangka, Jemima segera berhadapan dengan Abiasa bersama tatapan yang membulat. Bapak gila! Abiasa menurunkan pandangan tepat ke pergelangan tangan yang dapat merasakan dinginnya kulit Jemima. Bapak! Penuh penekanan, Jemima memanggil Abiasa lagi yang kemudian menatap tanpa seraut ekspresi. Bapak mikir apa? Tidak memikirkan apapun. Pria itu menggeleng.
Jika ia berpikir sebelum melakukan hal ini, maka nuraninya akan bekerja untuk menghalangi niat jahatnya. Bapak gila? Geram. Jemima lepaskan tangannya ketika sadar jika sejak tadi ia menggenggam pergelangan tangan Abiasa yang kemudian bersedekap dengan dagu terangkat di hadapannya. Bapak nggak perlu lakukan. Bahkan walaupun orang tua kamu menangis saat ini. Lalu pandangannya menyusuri ke tiap sosok yang ikut masuk ke kamar yang memiliki dekorasi cantik dengan lampu temaram berwarna keemasan. Hanya meja rias yang memiliki penerangan paling cerah. Ini pasti kamar pengantinnya. Tiba-tiba marah menyelusup ke balik dada, Abiasa mengepalkan kuat kedua tangan di sisi tubuh. Hampir saja kebodohannya membuat ia kehilangan Jemima. Di tempat ini, jika tak segera bertindak, pasti lelaki sialan itu yang akan menyentuh wanitanya. Bab, Setelah terjadi seperti ini, kamu juga tidak mungkin hanya diam saja. membungkuk, pria itu berbisik di telinga Jemima. Aku tidak menyangka akan disuguhkan dengan tragedi memilukan seperti ini dan itu terjadi kepada orang yang sangat saya pedulikan. Saya ingin menolong kamu dari rasa malu, Jemima. Menolong keluarga kamu, menyelamatkan harga diri keluarga ini. Bukankah harusnya kamu berterima kasih? Tapi yang ingin Jemima hindari adalah Abiasa, dan ia malah terjebak dengan pria ini lagi dan parahnya, malah terjerat dalam ikatan suami istri? Tidak mungkin. Lihat kedua orang tua kamu yang sangat berharap itu. Pandangannya kembali bergetar. Jemima memberanikan diri untuk melirik sang ibu dan ayah yang diam terpaku di ambang pintu, namun sorot penuh harap terlihat di antara derai air matanya. Namun itu tak lebih buruk ketika ia lihat sang ibu menangkupkan tangan di depan dada. Terima. Tanpa suara, Ratri berkata yang membuat Jemima seperti jatuh dalam lembah tanpa cahaya. Ibunya bahkan memohon sampai seperti itu, dan dia masih ingin berpegang teguh pada egonya saat ini. Ada yang Bapak minta untuk pertolongan ini kan? Jemima tak perlu bertanya lagi mengapa Abiasa bisa mengambil langkah gila dengan mengajukan diri untuk gantikan Daria. Dan ya, benar jika pria ini tak berpikir apapun sebelum memutuskan untuk menjadi penyelamatnya. Karena jika itu terjadi, maka Abiasa tak akan ada di sini, alih-alih sekadar menonton kesengsaraannya. Ambil posisi yang kamu tinggalkan sebelumnya. Hanya itu. Sampai kapan? Jemima palingkan wajah dengan cepat ke arah Abiasa, namun langkah sontak mundur ke belakang saat ujung hidung menyentuh dagu pria yang sepertinya paling bahagia melihat dirinya yang ditinggalkan oleh calon suaminya. Tidak, Daria telah menjadi mantan dan bahkan walau pria itu kembali, dia akan menolaknya. Ikut mundurkan kepala dan perlahan berdiri tegap, Abiasa lalu pamerkan senyum tipis ke arah orang tua Jemima, seolah ia begitu prihatin dengan keadaan keluarga ini. Sampai kapan hubungan kita bertahan? Tapi masalahnya, Abiasa tak sama sekali berniat lepaskan Jemima. Jemari menutupi sebagian wajah, Jemima lalu mengurut pelan pelipisnya saat pening menerjang. Jika batas waktu yang Abiasa tentukan adalah sampai hubungan mereka berakhir, maka Jemima terka jika pria culas ini tak akan pernah lepaskan ia sampai kapanpun. Ya, kecuali ia dapatkan wanita yang bisa menggantikan posisinya. Posisi sebagai asisten pribadi, dan sialnya merangkap sebagai istri. Sialan! Daria sialan! Menatap kedua orang tua bersama senyum tipisnya meski ada pedih yang berusaha ia sembunyikan, Jemima lalu mengangguk. Saya setuju. Dia tak memiliki jalan keluar lain. Pernikahan ini tetap harus berlangsung karena orang tua telah begitu berharap melihatnya melepas masa lajang. Walau keputusannya menikah kali ini pun tak sepenuhnya memberi rasa gembira. Wiono dan Ratri pun tahu ia terpaksa. Tapi, bagaimana dengan rasa malu yang harus mereka tanggung jika Jemima benar-benar membatalkan pernikahan ini, padahal sudah ada yang siap menggantikan posisi Daria? Saya tahu kamu tidak mungkin mengambil keputusan yang egois, Jemima. Kembali saling pandang, kali ini bertemu dengan tatap Abiasa yang tak memiliki perubahan apapun setelah berminggu-minggu tak berjumpa. Jemima lah yang pertama kali melengos. Jauhi sorot dalam pria yang tak memiliki gambaran apapun di iris hitam yang selalu berhasil menekan lawan. Pria itu tak terlihat bahagia juga, tak terlihat terpaksa. Tampak biasa saja. Pak D, Pak penghulunya mau pergi. Suara dari pria yang baru datang dan segera menemui Wiono memicu debar mengerikan di balik dada Jemima. Berpaling padanya, Wiono lalu mendesah putus asa. Duk. Tatapan redup pria itu berkata agar Jemima mengambil keputusan yang benar demi nama baik keluarga juga dirinya, yang pasti tak akan lepas dari omongan para tamu jika tahu ia telah ditinggalkan oleh calon mempelai pria. Iya, Pak. Jemima mengangguk, meski ragu masih terus meminta agar ia batalkan saja semuanya.
Tapi sayangnya dia tak yakin orang tua akan sanggup memikul malu. Mima terima. Ulurkan tangan pada Wiono untuk segera menyambutnya. Gandeng Mima. Genggam tangannya dan antarkan ia menuju kehidupan baru yang ia tahu tak akan lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Berniat menikahi Daria agar lepas dari Abiasa, ia malah mendapati kontrak mati dari atasan yang harusnya sudah menjadi mantan ini. Sialan! Jemima benci dengan takdir yang Tuhan beri saat ini. Dia benci. Alhamdulillah. Terdengar seru syukur bersama tangis dari orang-orang yang menyaksikan drama tragis keluarganya. Jemima lalu memeluk sang ayah sebelum kemudian melangkah keluar juga dengan Abiasa yang mengikuti dari belakang. Namun sekilas ia lirik Ratri menggandeng tangan si tiran jahat itu. Terima kasih, Nak. Terdengar bisik parau sang ibu yang terlihat begitu bersyukur dengan kebaikan Abiasa yang hanya terlihat buruk di mata Jemima. Pria itu pasti sangat bahagia sekarang. Jemima tahu itu.